Hai guys, pada chapter 9 kita bahas tentang social media analysis atau biasa disebut dengan option mining di data mining dan business intelligence. Oke, apa itu social media analysis? Jadi di sini di social media analysis itu bagaimana sih kita menganalisa web based atau mobile app, internet, aplikasi kita berkreasi, mengakses dan kita mengenerate user untuk menganalisa sebuah berita di sosial media. Jadi, social media analyst itu artinya kita menganalisa data dalam jaringan media sosial seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, dan Twitter yang merupakan itu adalah aplikasi media sosial. Jadi nanti di sini ini kita bisa nge-track atau apa sih yang akan kita bahas, kita convert, terus kita analisa di sosial media. Jadi untuk mengetahui apa sih langkah yang akan kita ambil untuk selanjutnya. Jadi di sosial media analis itu menggunakan model semi struktur atau unstruktur sosial media datanya itu yang akan kita analisa. Oke, terus selanjutnya what people think. Jadi di sini kita membahas gimana sih kita menganalisa teknik data itu tidak terstruktur teksnya. Oke, untuk menganalisa ini kita menggunakan metode Natural Language Processing atau biasa disebut dengan NPL. Jadi di sini kita menggunakan computer science untuk menganalisa itu merupakan bagian dari ilmu kecerdasan buatan dan linguistik untuk interaksi antara komputer dan manusia. Jadi di sini itu eh, komputer itu mengekstrak proses informasi itu bahasa manusia ya guys, bahasa alami itu input dan menggunakan bahasa prosedural outputnya. Terus di sini kita eh, menganalisa baru. Oke, jadi di sini ini kita menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk tekstualnya atau eh, datanya itu tidak terstruktur. Oke, jadi untuk story-storiesnya ya guys, contohnya itu seperti sentimen relevasinya. Terus di sosial media analis kita menggunakan option meaning. Oke. Jadi di option meaning nanti kita menggunakan sentiment meaning itu lebih ke spesifikasi. Jadi kalau di sentiment meaning nantinya kita bahas itu hasilnya itu lebih bagus atau buruk suatu sumber masalah yang akan kita cari menggunakan bahasa manusia atau natural language. Sosial media analis itu merupakan salah satu ilmu baru itu istilahnya untuk human interaksi. Oke, di sini nanti social media analysis itu sangat bagus untuk industri apa sih yang akan kita langkah selanjutnya yang akan kita ambil untuk menentukannya. Contohnya gini ya guys, kita meluncurkan produk baru ini kita launching terus kita jual ke pasaran. Untuk mendapat feedback, masukan apa sih hasil yang sedang kita buat produknya yang kita jual itu, maka kita bisa analisa itu menggunakan sosial media analis. Oke. Jadi di sini ini kita bisa untuk
memonitoring respon publik. Oke, jadi nanti seperti isu-isu kayak industri, politik, dan lain-lain itu kita bisa tangkap dan kita bisa ambil datanya, kita bisa ekstrak untuk melihat hasilnya. Salah satu yang sering kita pakai yang ada IP-nya itu Twitter ya guys. Itu sangat bisa dipakai untuk analisanya. Oke, ini grup-grup di tool social media analyst itu ada yang disebut dengan social media data. Contohnya social media data itu adalah network, wiki, blog, RSS feed, dan news atau berita yang lainnya. Formatnya itu bisa dalam bentuk XML dan JSON. Oke, di dalamnya itu adalah nanti include data real time yang bisa kita ambil datanya. Contohnya itu financial data, customer transaksi, telepon, ataupun data-data lainnya. Terus, media toolnya ada juga yang kedua disebut dengan social media programming access. Apa itu social programming access? Itu di sini data service dan toolnya itu nanti kita bisa scraping, kita bisa hasil dari media-media sosial. Oke. Dan kita bisa himpun. Salah satunya itu seperti Google Trend, Social Mention, Social Pointer, Social Seek, dan lain-lainnya yang bisa kita akses. Dan kita bisa ngambil data via IPA. Oke. Jadi data-data itu nanti seperti SML, JSON, Wikipedia, Twitter, dan Facebook itu sudah menyediakan IPA untuk bisa kita akses. Oke, selanjutnya di social media overview itu ada dua klasifikasinya, itu ada tag cleaning dan storage tool. Di sini tag cleaning itu artinya kita untuk ini ya guys, membersihkan data, atau biar sih gimana sih kita data itu supaya kita bisa analisa. Tentunya itu kita bisa menggunakan Google Reference atau Data Wrangler ini untuk data cleaningnya. Terus kita bisa menggunakan Tag Analyst Tool. Oke. Jadi ini adalah library untuk membantu untuk sosial media analisanya. Oke, contohnya untuk scraping dan cleaningnya. Terus di Text Analyst Tool itu kita bisa menggunakan Transformation Tool itu untuk membantu input datanya ya guys, di table, map, di chart itu. Contohnya itu kita bisa menggunakan IBM, Soho, Google, dan lainnya. Terus untuk analis toolnya itu untuk istilahnya kita mengidentifikasi data. Oke. Jadi kita bisa menggunakan GPH atau bisa menggunakan Excel ya guys. Oke, ada lagi social media platform. Jadi di sini itu adalah untuk library toolnya analisanya. Oke. Jadi apa sih mesin yang bisa kita pakai? Oke. Terus di social media platform itu ada social network media platform. Jadi ini adalah untuk medianya. Contohnya itu yang bisa kita memining data itu adalah untuk Twitter, Facebook, dan lainnya ya guys. Ada lagi contohnya untuk platform baru yang bisa dipakai. Terus bagaimana sih kita metodologi di sosial media? Oke. Untuk menganalisa kita bisa juga menggunakan deep learning untuk menganalisa
Oke, metodenya. Terus bisa juga kita menggunakan Java untuk analisanya. Berikut teknik analisanya. Oke guys, selanjutnya gimana sih power bisnis sukses di sosial media? Jadi sebuah bisnis jalan bisa mengambil apa sih langkah strategisnya, itu kita bisa salah satunya itu adalah menganalisa menggunakan sosial media. Di analisanya itu kita perlu strategi ke depan. Oke, apa itu strategi di sosial analis? Oke, jadi di salah satunya itu adalah kita bisa menggunakan data di sosial media untuk bisnis. Jadi nanti ini data ini bisa untuk persepsinya, ini untuk lower priority atau yang apa sih analitas untuk prioritinya utamanya untuk kedepanannya gitu. Jadi di dalam social media analysis itu kita bisa menentukan eh, jangka kedepannya, planning kita, metode kita, terus manuver kita itu untuk mencapai tujuan yang target kita. Oke, berikut jadi di sini nanti kita bisa untuk planningnya apa sih, aplikasinya, terus evaluasinya dalam menentukan langkah kedepannya di dalam bisnis intelijennya. Oke, di social media analysis itu datanya itu tidak terstruktur atau bisa disebut dengan unstruktur data. Jadi di sini ini kita perlu teknik untuk melihat hasilnya, mengkombinasikannya. Oke. Contohnya data yang tidak terstruktur itu adalah social media post, email, emax, product review. Oke. Jadi gimana kita mengekstrak data dari data-data itu menjadi sesuai analisa hasilnya. Oke. Berikut contohnya. Jadi dari data-data tidak unstruktur ini nanti kita bisa proses, kita untuk analisanya untuk melihat hasilnya di bondnya. Oke. Jadi yang bisa kita sosial media yang ngetrend itu seperti Twitter, Facebook, YouTube itu datanya kita bisa analisa. Oke. Di dalam industri itu untuk investigasi tool untuk melakukan ke depan, terus untuk menentukan itu penggunaan social media analysis itu bisa menggunakan machine learning atau natural language processing. Oke. Terus strateginya di social media analysis. Social media analysis itu ada strategi ataupun triknya supaya bisa tercapai tepat sasaran. Jadi pertama itu adalah gimana sih kita planning strategi kita. Oke. Kreasi kita, nge-create kita untuk kedepannya. Terus aplikasinya. Jadi di sini itu untuk analisanya apa sih langkah yang akan kita ambil di strategi kita. Terus di evaluasi itu kita sudah mengerti apa sih nanti hasilnya dari strategi kita untuk bisnis intelijennya ke depan. Oke, berikut secara umum gambaran strategi di sosial analis. Oke. Di sosial analis itu berhubungan sekali dengan data atau big data. Data besar seperti Twitter, terus Facebook itu adalah jutaan data yang kita bisa ekstrak di IPA dan kita bisa ambil hasilnya. Oke.
Terus kicuan-kicuan orang, status orang itu bisa kita untuk menentukan langkah ke depan dalam bisnis kita. Oke. Oke, terus di sosial media itu bisa kita juga monitoring ya guys. Apa sih yang customer inginkan? Seperti di Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, ataupun blog. Oke. Jadi bisa kita mengambil langkah ke depannya. Oke. Berikut contohnya, ini tool yang bisa dipakai di social media analyst. Oke. Dan web trafficnya seperti Alexa, Compete, website Spy, dan lain-lainnya. Oke, kita juga bisa menggunakan Google Analytics, AWS itu untuk menganalisa sosial media analis secara umum. Oke ya guys, habis ini kita lanjutkan ke sentimen analis, itu bagian dari sosial media analis. Thank you for watching.